Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, terkait dengan sejumlah keterangan begitu yang diberikan oleh Richard Eliezer di persidangan kemarin, apa yang Anda soroti, Pak Abdul? Ya, yang pertama umpamanya ada keterangan yang menurut saya relatif agak baru ya, yaitu ada hubungan antara Richard Eliezer ini dengan Pak FS gitu, yang menyatakan bahwa Pak FS ini merasa tersinggung dengan kelakuannya almarhum Joshua. Nah, itu yang diungkapkan isi hatinya kepada RE ini. Nah, itu saya kira itu keterangan baru tuh, ya, keterangan baru dan ini baru juga, ya. Nah, yang kedua dari persidangan itu juga ada yaitu keterangan dari RE juga yang menyatakan bahwa dia ingin menabrakkan mobilnya, ya, di mana mobil di depan itu yang juga terdapat almarhum Joshua. Nah, ini yang saya kira juga agak fakta baru yang agak membingungkan, ya. Sepertinya ada motif baru kan begitu, ya kan? Ketika RE ini, Richard Eliezer ini melakukan perintah dari FS menembak Joshua, motifnya tidak melulu kalau mendengar keterangan kesaksian kemarin itu tidak melulu didasarkan pada perintahnya Pak FS gitu ya, tapi juga ada pola relasi yang agak mengganggu gitu antara almarhum J dengan RE ini. Pak Abdul. Nah, ini yang ya, kalau Anda mengatakan ada sejumlah keterangan yang relatif baru begitu ya di dalam kasus ini. Menurut Anda, kebaruan keterangan ini seberapa signifikan dampaknya terhadap upaya untuk menguak kebenaran dan keadilan di sini? Ya, saya kira sangat signifikan, tetapi juga harus sesuai dengan aturannya. Maksud saya bisa juga terbentur aturan dalam KUHAP gitu. Ini signifikan kalau tidak didukung oleh alat bukti lain gitu. Ini menjadi angin lalu saja keterangan-keterangan baru seperti ini, ya. Kalau tidak ada dukungan atau keterkaitannya dengan alat bukti yang lain gitu. Karena di dalam KUHAP sendiri menyatakan keterangan satu orang saksi itu tidak dianggap keterangan gitu, ya. Artinya tidak dianggap sebuah fakta gitu kalau tidak didukung oleh alat bukti yang lain gitu. Jadi tidak bisa keterangan meskipun baru gitu ya dijelaskan oleh RE ini, ya, kemudian tidak didukung oleh alat bukti yang lain, umpamanya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain atau alat bukti surat atau keterangan terdakwa bahkan digabungkan gitu ya, di cross check gitu. Nah, kalau tidak mendukung sama sekali tentang apa yang dijelaskan oleh keterangan yang baru itu, maka keterangan baru itu akan sia-sia. Ya, nah karena itu tadi saya bilang keterangan yang hanya berdiri sendiri biasanya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim menjadi satu fakta gitu, fakta persidangan yang menjadi pertimbangan dijatuhkan atau tidak dijatuhkannya putusan bersalah terhadap seorang terdakwa. Begitu, Mas. Ini yang menjadi pertanyaan juga, Pak Abdul, ketika nanti keterangan dari Richard Eliezer yang tergolong relatif baru ini kemudian coba didalami terhadap mungkin dalam hal inilah Ricky Rizal atau bahkan Kuat Ma'ruf, tetapi dua orang ini ternyata tidak dalam tanda kutip mengamini apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Ini kan berarti menjadi percuma juga keterangan baru yang diberikan oleh Eliezer. Nah, sebenarnya kesempatan ada pada semua pihak gitu ya. Kalau hakimnya merasa penasaran, ya, hakim bisa memerintahkan jaksa, ya, memerintahkan jaksa mencari kaitannya dengan keterangan itu gitu, Pak, saksi yang bertentangan dengan itu satu. Yang kedua, jaksa juga meskipun dia sudah mengajukan saksi-saksi sebagaimana ada di dalam rekaman BAP, jumlah saksinya, keterangannya segala macam, dia bisa mengajukan saksi di luar BAP kalau dia merasa perlu untuk membuktikan dakwaannya.
Nah, sepanjang belum umpamanya itu akan sangat signifikan dalam pembuktian dakwaan, maka itu pasti dia akan minta saksi lain. Nah, demikian juga penasihat hukum. Kalau penasihat hukum bahwa keterangan ini akan menguntungkan kliennya atau terdakwa yang akan diuntungkan, maka dia juga bisa minta Baik. pada majelis hakim untuk Hmm, mengajukan saksi yang meringankan atau oke. ahli yang meringankan. Atau kalau dia Hmm, punya bukti surat, surat visum atau surat apapun bisa diajukan di dalam oke. persidangan itu. Baik. Meskipun apa namanya eh, sistem peradilan pidana kita sebenarnya tidak sama dengan common law ya. Oke. Apa pidana kita itu tidak sama dengan perdata. Kalau perdata kan hak para Ya, pihak itu sama untuk mengajukan alat baik. bukti. Tetapi pidana itu lebih dominan negara, penuntut umum gitu. Tetapi pada prakteknya ya hukum acara pidana kita juga berkembang, juga memberikan kesempatan yang luas bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk Baik. Pak Abdul. mengajukan alat-alat bukti untuk meringankan. Baik, persidangan terhadap atau dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini kan sudah bergulir, sudah dimulai kick off-nya tanggal 17 Oktober 2022 dan masih terus bergulir sampai dengan saat ini. Apa yang Anda soroti selama persidangan berlangsung selama hampir 2 bulan ini, Pak Abdul? Singkat saja. Iya, saya kira pembuktian terhadap dakwaan bahwa terdakwa sudah membunuh ya 338 itu ya korban itu saya kira di beberapa kesaksian itu sudah terbukti ya Hmm, sudah terbukti. Hanya saja sekarang mencari motif kelihatannya yang agak oke. yang agak sulit gitu ya, apa motifnya selain pelecehan terhadap istrinya dan istrinya FS ini atau ada motif lain gitu. Nah, Hmm, terbukti dengan kesaksian RE itu. Ya RE yang ingin menabrakkan mobilnya di mana di depan itu ada Joshua. Nah, itu kan juga bisa berkembang menjadi motif baru baik. tuh, ya. Ya, Nah, ini yang menurut saya apa namanya menarik gitu, menjadi sangat menarik ini persidangan ini. Meskipun sudah sekarang sudah hampir 2 bulan ya, betul. 17, 10, Baik. 11, hampir 2 bulan gitu. Mhm. Baru tanggal 1 Desember sekarang. Nah, karena itu menurut saya hampir 3 bulan ya, bukan 2 bulan. Menurut saya ke depan ini masih akan panjang ya, apalagi Oke, kalau umpamanya para penasihat hukum ini akan mengajukan saksi-saksi yang baik. memang berkedudukan strategis gitu untuk membela Oke, kliennya gitu. Nah, itu ya. yang ini akan menjadi lebih seru gitu kalau menurut saya. Apa ya, seru bukan dalam pengertian ini ya apa pertarungan, bukan, tetapi ketika mencari kebenaran material dalam satu persidangan pidana ini lebih banyak saksi yang diajukan ya, lebih banyak alat bukti yang dikemukakan, itu akan lebih baik gitu, Baik, Pak Abdul. karena ini menghindarkan kesesatan hakim menjadi keliru ketika Mhm. menjatuhkan putusan begitu, Tentunya Mas. menjadi harapan kita semua kebenaran dan keadilan yang nantinya akan menjadi muara ujung dari peradilan ini. Terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.